Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Di video kali ini akan saya berikan materi pembelajaran prakarya khusus kelas 7 semester 1 dengan materi kerajinan tekstil dibuat oleh saya sendiri. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Oke, langsung saja kita simak pembelajarannya. Sebagai pengantar, termasuk materi berbicara tentang Nusantara. Nusantara sejak zaman prasejarah merupakan kawasan yang terdiri atas ribuan pulau. Banyak sekali pulau-pulau di Indonesia, ribuan. Dari yang terbesar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya, sampai ke pulau-pulau terkecil, Pulau Weh, kemudian Pulau Rote, dan lain sebagainya. Letaknya yang diapit oleh benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia Pasifik. Nah, dengan banyaknya pulau itu, bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam serta budaya yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai anak Indonesia patutnya bersyukur kita diberi tanah air, kita diberi kekayaan yang begitu melimpah, dan kita dilahirkan di Indonesia. Bagaimanapun kita harus tetap cinta terhadap Indonesia. Bagaimana wujud cintanya kita tuangkan dalam salah satunya sebagai siswa giat dengan cara giat belajar. Oke, lanjut. Hari ini adik-adik kita akan belajar mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Ini bab baru, kerajinan tekstil. Nah, berbicara masalah tekstil, kalian tentu mempunyai baju. Baju itu merupakan produk-produk tekstil, baik itu baju yang saya, atau kemudian baju jas, kemeja, blus, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar mengenai kerajinan tekstil. Hari ini baru sampai pada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, fungsi kerajinan tekstil itu banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Bisa kalian lihat itu hiasan dinding dengan teknik batik. Seperti kain batik, kalau kalian pernah pergi ke BRI, mungkin BRI Kepil tidak jauh-jauh, itu ada tekstil, yaitu motif-motif batik yang dipajang di belakang resepsionis, teller. Nah, itu sebagai contoh fungsi kerajinan tekstil dengan fungsi penghias. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut. Selanjutnya, fungsi benda pakai. Nah, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, kemudian tas, dan aksesoris. Kalian bisa lihat di samping, itu termasuk contoh baju. Itu merupakan produk tekstil. Juga merupakan produk tekstil. Selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Nah, kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Itu hanya kain, tapi mempunyai nilai magis dan berkaitan dengan kepercayaan spiritual. Kalau kalian nikah, kalau bukan di Jawa, itu memakai ini terkesan agak wajib. Jadi ada nilai tersendiri, khas. Gitu. Selanjutnya adalah fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional
Selain sebagai hiasan, juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Jadi ada motif-motif khusus yang dituangkan dalam kerajinan itu yang mempunyai nilai tertentu. Jadi tidak hanya digambar, kemudian ada motif yang biasa, tapi ada motif-motif khas. Jadi kalau kalian berpikir lebih jauh, kalau di Sumatera, kemudian di Papua atau di Kalimantan itu mempunyai motif-motif khas tertentu dalam setiap kerajinan tekstilnya. Contoh di sini gambar tenun Sindeliu sebagai penolak bala. Lanjut adik-adik. Nah, sekarang perbedaan fungsi benda pakai dan benda fungsi penghias. Nah, setidaknya ada dua fungsi itu yang menonjol. Apa yang bisa membedakannya? Yang pertama bisa dilihat ya, yang sebelah kiri layar kalian, sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Dia cenderung polos, tidak dihias dengan cara yang indah atau estetik. Yang tengah itu tengah-tengah, masih agak polos, tapi ada motif bunganya sedikit, meskipun sedikit. Dia masih bisa sebagai lap wajah juga, tapi ada unsur estetik sedikit. Nah, kembali ke pojok kanan, paling pojok kanan itu sapu tangan yang serat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, perlu diketahui bahwa biasanya yang berfungsi penghias itu akan estetiknya itu atau indahnya itu ditonjolkan. Beda dengan fungsi yang pakai, lebih ke pakai, tidak terlalu mementingkan keindahan. Meskipun keindahan juga penting, tapi lebih ditekankan kepada sisi ergonomis kenyamanan. Beda dengan fungsi penghias, dia cenderung menonjolkan unsur-unsur estetik. Seperti itu. Itu perbedaan antara fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Bisa dilihat di gambar. Nah, empat prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Setidaknya ada 4 prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Jadi antara bahan satu dengan bahan yang lainnya mempunyai sisi keunikan tersendiri. Jadi itu harus diperhatikan dalam pembuatan nanti kerajinan mau fungsi hias atau fungsi pakai. Nah, unsur prinsip kedua, keterampilan tangan. Keterampilan tangan baik yang amatir atau pro itu akan kelihatan. Jadi semakin terampil itu juga perlu diperhatikan antara dalam proses pembuatan kerajinan dari tekstil. Ketiga, unsur estetik, unsur keindahan. Harus memperhatikan unsur itu. Kemudian terakhir unsur hiasan atau ornamen sebagai pelengkap dari suatu karya seni. Nah, adik-adik, setelah pemaparan tadi, kalian bisa tentang fungsi dan prinsip, yaitu fungsi simbolik, fungsi benda pakai, fungsi kemudian benda adik-adik setelah tadi belajar mengenai fungsi kerajinan tekstil, salah satunya fungsi benda hias, kemudian benda pakai, kemudian kebutuhan ritual, kemudian simbolik. Kita akan mencoba belajar menganalisis produk kerajinan tekstil, apakah itu fungsi hias atau fungsi pakai. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar itu di samping. Yang pertama itu gambar hiasan ya anak-anak. Ditempel, caranya ditempel, itu gambar pohon. Yang kedua gambar taplak, meja, hiasan taplak meja, atau bisa ya alas gelas, itu juga bisa. Yang ketiga itu gambar gelang. Gambar gelang dari benang yang dipintal. Yang ketiga itu juga hiasan dinding. Yang kelima itu batik. Batik untuk dipajang. Yang keenam itu tas dari rajutan. Setelah
semuanya dari 1 sampai slide sudah berakhir. Kemudian kita belajar menganalisa produk kerajinan tekstil dan fungsi hias dan fungsi pakai. Untuk fungsi hias dan fungsi pakai silahkan buat ditulis di buku kalian, tuliskan nama kalian, kemudian kelas, jangan lupa ditanggali. Diperhatikan, diteliti sama tadi sudah saya gambarkan. Nah, hasilnya penelitian kalian dituangkan dalam tabel seperti ini. Dan nomor, bentuk produk kerajinan, teknik pembuatan, fungsi produk, dan alasan. Tidak usah malu, tidak usah takut salah. Silakan dituangkan pemikiran kalian dalam sini. Contoh, nomor 1, itu gambar apa menurut kalian? Bentuk kerajinan produknya seperti apa? Kemudian teknik pembuatan kerajinannya itu ditempel ya, dari kain panel ditempel-tempel, jangan ditempel. Fungsinya sebagai hiasan. Alasannya apa? Karena menonjolkan sisi estetis atau keindahan, tidak bisa dipakai, itu termasuk alasannya. Nah, setelah sampai pada 6 sampai tasrajud, silakan ungkapkan, tuliskan perasaan kalian setelah tadi bagaimana menganalisanya, apakah kesulitan, kemudian asik atau bagaimana, silakan dituangkan dalam tulisan setelah ungkapan perasaan. Terima kasih adik-adik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf, tetap semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, bantu orang tuamu. Kalau ada yang perlu disapu, silakan disapu. Jangan main game terus-terusan. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.